perkenalkan aku Florentia Angelika dari kelas 11 IPS 3 nomor presensi 12. Aku Vincentia Girosa dari 11 IPS 3. Aku Aulia Kristi Pratiwi dari 11 IPS 1, absen 10. Nama saya Ditya Wiranugraha, 11 IPS 2, nomor absen 1. Kalian ada yang tahu nggak di podcast kita kali ini akan membicarakan apa saja? Seperti judul yang teman-teman lihat, kali ini kita berempat akan berbicara dan membahas tentang bermimpi, berusaha, dan berproses dengan cara kreatif dan kolaboratif. Teman-teman sering nonton televisi nggak? Atau streaming YouTube tentang bencana alam yang sering terjadi akhir-akhir ini? Kayaknya akhir-akhir ini pada sibuk ngerjain tugas deh. Karena kan sebentar lagi akhir semester, pasti banyak tugas yang harus diselesain. Nah, karena mungkin kalian gak sempat, aku mau kasih tahu sesuatu nih. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, dari tanggal 1 Januari sampai 9 Maret 2021, sudah terjadi 763 bencana alam. Banyak banget kan? 763 tuh termasuk apa aja sih? Ada bencana banjir yang terjadi sebanyak 337 kejadian, puting beliung dengan 186 kejadian, tanah longsor dengan 144 kejadian, karhutla atau kebakaran hutan dan lahan sebanyak 70 kejadian, gempa bumi 13 kejadian, gelombang pasang dan abrasi 12 kejadian, dan kekeringan 1 kejadian. Kekeringan itu merupakan bencana alam hidrometeorologi. Dengan bencana yang terjadi ini, ada nggak sih cara yang bisa dilakukan untuk mengurangi dampak bencana? Jelas ada dong, ini cuma beberapa mitigasi bencana aja ya. Kalau yang belum tahu, cara mengurangi dampak bencana itu nama lainnya mitigasi. Jadi mitigasi banjir itu ada apa aja sih? Pertama, membuat mapping daerah rawan banjir. Membuat banyak daerah resapan air, membersihkan sungai, dan mengadakan pelestarian hutan dan bakau. Kedua, puting beliung. Caranya memiliki struktur bangunan yang memenuhi syarat teknis agar tidak terbawa angin, melakukan penghijauan di bagian atas arah angin untuk meredam angin, dan memperkuat bagian yang mudah diterbangkan angin. Lalu yang ketiga, tanah longsor. Caranya dengan mengetahui daerah rawan longsor. Tidak memotong tebing secara tegak lurus, dan membuat tanggul penahan untuk runtuhan batuan. Lalu ada gempa bumi. Upayanya, mencari lokasi tempat evakuasi dan rumah sakit terdekat, melakukan sosialisasi tentang tata cara penyelamatan saat terjadi gempa, dan melakukan perencanaan pembangunan yang sesuai dengan bangunan tahan gempa. If we keep our environment well, natural disaster would not happen. Selain menjaga dan melindungi lingkungan, kita sebagai sesama warga negara harus saling membantu satu sama lain, terutama membantu mereka yang terkena musibah bencana alam seperti yang sering terjadi akhir-akhir ini, banjir dan tanah longsor. Caranya bagaimana? Caranya kita bisa mencarikan tempat tinggal sementara untuk mereka, memberikan kebutuhan sehari-hari seperti makanan dan minuman, memberikan pakaian, dan lain sebagainya. Supaya apa? Supaya mereka juga mendapatkan hak untuk hidup, hak mendapatkan tempat tinggal, dan hak memperoleh makanan dan minuman. Karena sekarang negara kita sedang terjangkit virus COVID-19, kita harus bisa menjaga kesehatan tubuh, salah satunya dengan makan makanan yang bergizi. Tidak boleh sehari pun kita melewatkan makan. Jadi sangat bermanfaat ya ketika kita memberi makanan dan minuman bagi korban bencana. Iya bener. By the way, aku juga mau kasih tahu nih. Sekarang kan zaman modern, semua sudah menggunakan teknologi dan ada internet. Ketika sedang COVID seperti ini, kita bisa loh memanfaatkan waktu untuk menjual perlengkapan kesehatan seperti masker dan hand sanitizer. Tetapi secara online. Nah, salah satunya dengan Shopee. Aplikasi penjualan yang satu ini sudah cukup terkenal di masyarakat Indonesia, sehingga akan mudah bagi seseorang untuk membeli sesuatu. Cara penjualannya pun juga mudah. Pertama, kita harus mendownload aplikasi Shopee dan masuk dengan akun Shopee, atau lebih baik dengan akun khusus bisnis. Kedua, kita bisa klik saya, jual, tambah produk baru. Ketiga, unggah foto, rincian barang, harga, dan jasa pengiriman. Terakhir, kita klik ikon untuk menyimpan, dan produk sudah muncul di Shopee kita. Dengan begini, secara tidak langsung kita bisa memudahkan orang untuk membeli masker dan hand sanitizer. Karena apa? Pertama, kita tidak perlu keluar rumah. Kedua, ada fitur COD atau cash on delivery. Ketiga, banyak promo menarik. Dan yang terakhir, cara pembayarannya pun mudah dan sangat beragam.
Awak dhewe minangka wong enom sing kreatif lan inovatif, kudune bisa gawe masker lan hand sanitizer sing apik. Kaya menehi motif lucu utawa motif batik. Masker lan hand sanitizer penting banget kanggo awak dhewe, apa meneh ana virus kaya ngene. Ora perlu bingung meh tuku apa ora. Rega terjamin lan kualitas barang apik. Dadi, cepet-cepet tuku sadurunge entek ya. Awak sehat, ati seneng. Tubuh sehat juga harus diimbangi dengan olahraga. Salah satunya bisa dengan pencak silat atau bela diri. Bela diri merupakan salah satu bentuk pertahanan diri yang sudah dikenal sejak zaman dahulu. Selain sebagai pertahanan diri, bela diri juga dipelajari sebagai pengolahan tubuh untuk menjaga kesehatan. Menguasai olahraga bela diri membuat kita siap dengan jurus pembelaan diri. Bela diri biasanya dipersiapkan untuk ancaman keselamatan diri. Nah, di sini aku mau kasih tahu beberapa macam bela diri nih. Ada pencak silat, taekwondo, karate, dan masih banyak lagi. Selain itu, bela diri mempunyai teknik dasar loh. Yang pertama ada kuda-kuda, tendangan, dan pukulan. Nah, kita kan sudah mengetahui tentang bela diri kan? Tapi apa sih fungsi dari bela diri itu? Jadi aku jelasin ya fungsi dari bela diri. Bela diri mempunyai beberapa fungsi. Contohnya, bekal menjaga keselamatan diri dalam pertarungan. Sebagai pertahanan diri, memiliki sikap mental yang tangguh dan tidak gampang menyerah. Ya betul, kita tidak boleh gampang menyerah dan kita juga harus menghargai hidup kita. Hidup manusia adalah dasar segala nilai sekaligus sumber dan persyaratan yang perlu bagi semua. Kegiatan manusia dan untuk hidup bersama masyarakat seperti membantu orang yang membutuhkan, melakukan donor darah, dan menjaga kesehatan diri. Olahraga bela diri tadi juga termasuk dalam menghargai hidup loh. Karena dengan begitu, kita lebih bisa menjaga diri dan menghargai diri sendiri. Sehingga tidak ada satupun orang yang berani kepada kita. Aku juga mau ngingetin, jangan pernah kalian berpikir untuk melakukan hal-hal yang membuat diri kita terluka. Karena kalian itu berharga. Jadi, cintailah diri kalian sendiri. Walau tidak sempurna, tetapi tetap indah. Terus semangat ya. Iya nih teman-teman, kalian semua harus tetap semangat. Kita adalah orang yang memiliki pemikiran luas, kreatif, dan inovatif. Pastinya kita bisa berusaha melakukan yang terbaik, entah pada diri sendiri atau orang lain. Sekian dari kami, terima kasih.